Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Halo Smart People, Quarter News edisi Senin 5 April 2021 kembali hadir. Menemani aktivitas pagi Anda tentunya dengan menghadirkan beragam informasi ekonomi dan bisnis. Bersama dengan analis serta praktisi keuangan terpercaya. Siaran ini akan kami tayangkan secara live di Instagram @firststatefutures_official. Bersama saya, Wenda Kertajanggi, inilah Quarter News selengkapnya. Smart People, kuartal pertama 2021 telah kita lalui. Lonjakan imbal hasil Treasury Amerika yang sangat tinggi telah membantu mengangkat dolar ke level tertinggi dalam hampir 7 bulan. Cemerlangnya kinerja pasar saham Wall Street ini membuat kuartal pertama ditutup dengan keuntungan S&P 500 naik 5,8% dan Dow Jones 7,8%. Walaupun ada kejadian GameStop yang cukup mengagetkan pelaku pasar, namun kejadian itu bisa segera diatasi oleh regulator. Memasuki kuartal kedua 2021, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden merencanakan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Biden mengatakan tahap pertama dari rencana 2 triliun dolarnya ini pada hari Rabu lalu akan mencakup ratusan miliar dolar yang dikhususkan untuk membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, angkutan massal, sekolah, dan infrastruktur lainnya. Pembangunan infrastruktur besar-besaran ini diharapkan akan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Untuk mengulas lebih detail mengenai outlook pasar dunia di kuartal kedua ini, kita akan tersambung dengan analis dari PT First State Futures, Bapak Ari Sandi. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Ari. Baik, Pak Ari apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Dian. Baik, kita langsung beralih ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana menurut Bapak untuk outlook pasar atau ekonomi dunia di kuartal kedua ini, Pak? Mengingat kuartal 1 telah dilalui dengan hasil yang baik. Ya, makasih. Ya, jadi kalau kita melihat di kuartal 1 kemarin kan hasilnya sangat baik ya, Bu Dian ya. Nah, di tahun 2021 ini akan menjadi tahun pemulihan ekonomi dan perdagangan global. Pemulihan diperkirakan akan semakin terakselerasi di semester tahun kedua 2021. Seiring dengan peningkatan akses terhadap vaksin dan aktivitas vaksin. Nah, vaksinasi menjadi poin krusial untuk mendorong normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat. Produksi dan distribusi akan menjadi perhatian pasar. Dan tahun 2021 ini merupakan era suku bunga rendah dengan stimulus ekonomi yang masih terus berlanjut. The Fed masih mempertahankan outlook suku bunga rendah setidaknya hingga 2023. Program pembelian aset atau bank sentral global juga akan terus berlanjut hingga 2021, tingkat suku bunga rendah dan program pembelian aset. Jadi, market outlook untuk pasar saham sendiri di 2021 saat ini masih positif, Mbak. Didorong dengan sejumlah sentimen global dari Amerika Serikat, ada kebijakan stimulus, rencana kenaikan pajak perusahaan dan perorangan, serta rencana pelaksanaan green energy oleh Joe Biden. Gitu, Mbak Dian. Baik, banyak investor percaya yield US Treasury akan mencapai 1,9% sampai 2% pada akhir 2021. Nah, ini apakah bisa menghambat laju kenaikan indeks saham Amerika, Pak? Iya, jadi memang kalau kita lihat investor itu yang percaya kecenderungan peningkatan imbal hasil dari kuartal kedua itu akan berlanjut sebesar 1,9% sampai 2% pada akhir tahun 2021 nanti. Gitu. Jadi kemungkinan besar akan melampaui ekspektasi pasar. Baik. Lalu bagaimana forecast indeks saham Amerika ke depannya, Pak? Apakah masih bisa lebih tinggi lagi ataukah akan terjadi koreksi? Dan menurut prediksi Pak Ari Sandi, apakah indeks saham Amerika ini akan menuju ke level berapa, Pak? Ekspektasi akan kebangkitan ekonomi di AS itu telah memicu gelombang pembukaan kembali perdagangan dengan beberapa bulan terakhir. Jadi situasi ini mendorong harga saham seperti saham bank, energi, dan
teknologi itu bertumbuh. Jadi kalau menurut saya untuk pembukaan kembali AS untuk daya sektor teknologi itu ke depan akan kembali terangkat, Mbak. Baik, lalu sektor apa saja yang akan dominan di kuartal kedua ini menurut prediksi Bapak? Dari 3 tipikal Wall Street ya, indeks utama Wall Street itu mencatatkan kenaikan triwulan keempat berturut-turut. Nah, di situ kita lihat ada Nasdaq, ada Nasdaq dari sisi saham teknologinya itu mengalami keuntungan. Jadi salah satu yang menurut saya akan menjadi andalan ke depan itu dari teknologinya. Baik. Penguatan dolar yang terus-menerus dapat membebani keuntungan perusahaan multinasional Amerika Serikat dan menjadi berita yang kurang bagus untuk rally harga komoditas. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Untuk akan ada agenda OPEC ya, akan mendiskusi apakah perpanjangan pemangkasan produksi minyak seperti sekarang ini sampai bulan Mei. Nah, di situ akan ada proposal untuk kenaikan produksi secara bertahap sampai 500.000 barel per hari di bulan Mei dan Juni. Nah, laporan OPEC itu juga akan membahas permintaan minyak dengan memperhatikan langkah-langkah pada virus corona. Jadi, untuk harga minyak sendiri itu juga nanti akan masih stay di level kisaran 60 US per barel sampai di supportnya 57 US per barel. Baik. Arah pergerakan harga minyak mentah dunia untuk minggu ini kira-kira akan menuju ke level berapa, Pak? Di kisarannya bisa dari supportnya di 57,57 US per barel sampai 60 US per barel, resistennya ada di 62 sampai 63,26 US per barel untuk di minggu ini, Mbak Dian. Baik, lalu apa yang menjadi katalisnya, Pak? Katalisnya itu yang pertama ada rencana diskusi untuk meeting OPEC di bulan Mei sampai bulan Juni. Terus juga ada peningkatan dari sektor produksi sebesar 500.000 US per barel. Baik, emas sebagai salah satu aset safe haven selama hampir 1 bulan terakhir ini berada di kisaran 1.700 US dollar per troy ounce. Sepertinya harga emas ini akan sulit untuk naik lebih tinggi. Bagaimana menurut Pak Arisandi? Oke, kalau kita perhatiin harga emas semenjak dia break high di 2 poin, itu koreksi terus sampai level 2 hari yang lalu itu ada di 1,7 ya. Nah, itu seiring dengan rencana tambahan stimulus yang mendorong penguatan imbal hasil treasury obligasi dari dolar AS. Nah, jadi kalau saya lihat nih ke depan itu harga emas juga masih akan koreksi sampai 1,6 paling jauh. Baik, lalu bagaimana forecast harga emas untuk minggu ini, Pak? Akan berada di level atau harga berapa? Di harga minggu ini forecastnya bisa karena 2 hari berturut-turut ini kan sempat rebound ya. Jadi harga emas masih akan di kisaran 1,7, di harga bawahnya 1,670. Baik, lalu bagaimana pergerakan pasar saham dan komoditas sepekan terakhir ini, Pak? Pergerakan pasar saham sepekan terakhir ini cukup bagus ya, karena ada beberapa saham yang naik. Nah, itu akibat dari sentimen positif dari paket stimulus Amerika Serikat. Nah, untuk saham-saham yang kemungkinan besar akan melanjutkan trennya itu saya bilang masih akan ada teknologi, saham teknologi sama saham energi mungkin. Baik, lalu apa saham dan komoditas yang direkomendasikan bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini, Pak? Yang direkomendasikan itu kita akan menunggu rencana ada rencana untuk pidato kembali daripada Presiden Amerika Serikat itu tanggal 19. Nah, itu akan kita lihat dana yang akan dikucurkan itu di bagian apa aja. Nah, cuman sementara ini
Kalau yang udah mulai bisa kita lihat itu dari saham-saham teknologi sama perbankan itu udah mulai kembali bisa bertumbuh. Baik, terima kasih Pak Arisandi untuk analisanya minggu ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian tadi perbincangan kami dengan analis dari PT First State Futures, Bapak Arisandi. Dan jika Anda membutuhkan beragam informasi seputar dunia perdagangan berjangka dan komoditas, Anda bisa cek di www.firststate-futures.com. Selanjutnya kami berikan informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Selasa 6 April untuk mata uang Australian Dollar ada RBA Rate Statement. Lalu Kamis 8 April untuk mata uang US Dollar ada FOMC Meeting dan The Fed Chair Powell Speak. Lalu hari Jumat 9 April untuk mata uang dolar Kanada ada Employment Change dan Unemployment Rate. Demikian tadi Quarter News untuk edisi kali ini. Jangan lewatkan tayangan ulangnya di channel YouTube First State Futures. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan di air mengalir, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Akhir kata, saya Weda Kertajanggi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.